Shalom dan puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi di dalam siaran kita pasti menang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesempatan yang kita nikmati pada saat ini, pada 31 Mei 2020, pagi Ahad pada pagi hari ini, adalah kesempatan yang berbeda daripada kesempatan-kesempatan yang biasa kita lalui. Kita bersyukur sekali lagi kita kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita hikmat, memberikan kita kebijaksanaan supaya kita dapat mempergunakan bermacam-macam keadaan bersama di dalam ibadah secara online pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi, pada hari ini saya membawa kita melihat di dalam petikan firman Tuhan yang saya ambil daripada kitab Yunus, daripada pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Di dalam firman Tuhan ini, daripada pasal yang kedua ini berbicara doa ucapan syukur Yunus. Jadi ayat yang pertama berbicara, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke daratan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam penyertaan akan Tuhan, tidak selamanya perjalanan yang kita tempuhi senang tanpa masalah. Terkadang Tuhan mengizinkan kita melewati satu jalan yang gelap dan lembah-lembah kekelaman. Jadi begitu halnya yang dialami oleh Yunus. Yunus yang namanya berarti merpati, harus mengalami masa-masa yang paling kelam dalam kehidupannya itu, yaitu berada di dalam perut ikan. Jadi kalau kita perhatikan daripada keadaan Yunus ini, ialah satu keadaan yang tidak punya harapan untuk dia menikmati perkenanan Tuhan ataupun menikmati hidupnya. Karena di dalam kehidupannya pada saat itu, di mana Yunus sendiri tinggal ataupun ditelan seekor ikan, dan bagi manusia, kalau kita pikirkan secara rasional di dalam pikiran kita, sangat mustahil kalau seseorang itu ditelan, kalau manusia itu ditelan oleh satu binatang yang besar, tentunya tidak ada pengharapan lagi. Tentunya tidak ada jalan keluarnya lagi. Karena habislah
dan sampai disitulah daripada kehidupannya. Tetapi pada hari ini saudara, di dalam pembacaan, di dalam pertemuan kita pada hari ini, sesuai pembacaan kita daripada kitab Yunus ini, saya membawa satu tema yang menjadi pokok renungan kita pada pagi hari ini, yang berbicara apapun keadaannya jangan pernah menyerah. Ya saudara, apapun keadaannya jangan pernah menyerah. Karena kebelakangan ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen yang menyerah di setengah perjalanan. Banyak yang menyerah, kalah. Karena apa? Karena tidak sanggup menghadapi tantangan yang dia hadapi setiap waktu dia menjalani, baik pekerjaannya, baik daripada pelayanan dia di dalam gereja, sehingga dia imannya jatuh dan sehingga dia tidak mau lagi untuk melangkah ke hari yang seterusnya. Jadi saudara, apapun keadaannya jangan pernah menyerah. Saya percaya banyak orang yang sudah menyerah karena tidak tahu bagaimana menjalani daripada kehidupan dan keluarga lagi. Karena di saat diperkenankan Tuhan melewati suatu keadaan yang sukar, di sanalah iman mereka jatuh. Di sanalah mereka mundur. Di sanalah mula mereka perlahan-lahan meninggalkan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak selamanya kita dijanjikan Tuhan jalannya kita semuanya mulus ataupun semuanya senang-senang tanpa ada masalah. Masalah yang kita hadapi, yang telah Tuhan izinkan kepada kita untuk kita diproseskan menjadi satu pribadi yang luar biasa. Jadi saudara, kalau kita perhatikan, Tuhan memilih Yunus, Tuhan memberkati Yunus. Yunus melarikan diri. Tuhan memberi kesempatan kepadanya untuk bertobat. Bersyukurlah pada hari ini saudara, kita bertobat di dalam keadaan yang baik. Kita bertobat di dalam suasana yang nyaman. Kalau kita perhatikan, pertobatan Yunus ini adalah pertobatan yang sangat sukar. Dia bertobat di dalam ambang maut. Kalau kita perhatikan ayat yang seterusnya, di dalam ayat yang kedua ini, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Jadi saudara, inilah satu teladan dan motivasi yang harus kita lihat daripada pembacaan kita pada hari ini, di mana Yunus dia bertobat di dalam situasi yang dikatakan di tengah-tengah dunia orang mati. Tetapi pertobatan yang kita alami pada saat ini adalah satu pertobatan yang luar biasa, di mana kita dapat menikmati keseronokan, di mana kita dapat merasakan berkat Tuhan itu sekaligus di dalam hidup kita. Jadi itulah sebabnya pada hari ini, apapun keadaannya yang kita alami, jangan pernah menyerah saudara. Jangan pernah menyerah. Di saat kita menyerah, roh iblis akan menang. Karena iblis yang berjalan di sekeliling kita seperti singa yang mengaum-ngaum, menantikan kesempatan untuk merampas kita daripada tangan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, harus mengalami masa-masa yang paling kelam dalam kehidupan kita, yaitu berada di dalam keadaan yang ada pada saat ini. Keadaan yang kita lalui saat ini ialah satu keadaan yang sukar. Tidak ada satu orang pun membicarakan pada hari ini dia sangat bersukacita, dia sangat berbangga karena
dia telah mengalami sakit penyakit. Tidak pernah ada orang yang mengatakan dia bersukacita karena dia diserang sakit penyakit. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diizinkan Tuhan melewati tahun ini yang bermula dengan sakit penyakit. Ada rencananya Tuhan. Tuhan mempertemukan kita di dalam keluarganya kita. Di dalam Yosua berbicara, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Allah. Itulah tujuannya Tuhan bagi kita pada hari ini. Apapun keadaan yang kita alami pada hari ini, kita tidak dapat bersatu di dalam rumah ibadah. Kita tidak dapat berkumpul seperti sedia dulu kala. Tetapi Tuhan mempertemukan, mempereratkan kita sekali lagi di dalam keluarga kita masing-masing. Karena di dalam Yosua yang membuktikan kita, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Allah. Jadi inilah kesempatannya kita untuk menyatakan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita kepada Allah. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang memahami dan mengerti dalam keperluan hidup kita, bahkan keluarga kita sendiri. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di mana di dalam pembacaan kita pada hari ini, Yunus yang mengalami masa-masa yang paling kelam dalam hidupnya karena dia berada di dalam perut ikan, yang secara akal sudah tidak memiliki harapan untuk hidup karena sudah berada di dalam bayangan maut. Saudara, ketika berada dalam kemustahilan dengan jiwa yang letih lesu, teringatlah Yunus kepada Tuhan dan menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi, sebab ia tahu bahwa satu-satunya yang dapat menolong adalah Tuhan. Di dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ayat yang kedua. Saudara, seringkali ketika keadaan buruk menimpa, dengan penuh kerisauan, kepanikan, kita berusaha mengatasinya dengan akal dan kekuatan kita sendiri. Jika gagal, pikiran pun langsung tertuju kepada manusia yang kita harapkan dapat menolong. Jadi hasilnya saudara, berharap kepada manusia pasti akan kecewa karena manusia penuh dengan keterbatasan. Jalan terbaik adalah lari secepatnya kepada Tuhan. Berteriaklah di pintu surga dan ketuklah hati Tuhan dengan seruan yang lahir daripada jiwa yang letih lesu. Berhentilah mengeluh, sebaiknya tetap mengucap syukur untuk semua yang telah terjadi. Seperti yang dikatakan Yunus di dalam ayat yang ke-9, saudara. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Itu yang dikatakan ayat yang ke-9. Dengan mengucap syukur, semangat yang padam menjadi pulih kembali. Iman yang sudah lemah dapat bekerja kembali. Jadi saudara, ketika iman telah bangkit, disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Karena musuh yang paling ampuh untuk memadamkan kuasa Tuhan adalah iman yang telah jatuh, iman yang telah kalah, iman yang tidak terbakar lagi dengan api rohnya Tuhan. Sekalipun sudah berapa dalam
kegelapan yang terdalam dan tiada sinar cahaya menembus. Asal kita punya iman, kita pasti bangkit kembali daripada kehidupan kita yang penuh dengan cabaran. Jadi saudara, apapun keadaannya, jangan pernah menyerah. Jangan kita menyerah, karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Ayat yang ke-10 berbicara, berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke daratan. Ayat yang ke-10. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Sekali lagi, Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun keadaan kita pada saat ini, jangan pernah menyerah. Jangan kita menyerah kepada keadaan, karena Tuhan berbicara. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan, Tuhan akan meluputkan saudara daripada tentangan hidup saudara. Tuhan akan memulihkan saudara. Tuhan akan melepaskan saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Maka saudara, pada saat ini, marilah kita bersama-sama menikmati daripada kemurahan tangan Tuhan di dalam hidup kita pada hari ini. Di dalam apapun yang prosesnya kehidupan kita, di dalam seizinnya Tuhan kita melewati keadaan yang sukar ini, percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada tempat lain untuk kita berpaut, tidak ada jalannya kita untuk lari daripada masalah kita. Satu hal yang kita ketahui, Tuhan berbicara di dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Jadi inilah buktinya, di dalam letih lesu jiwa kita yang penuh dengan kehancuran, bermacam situasi, baik kita menghadapi masalah keluarga, baik kita menghadapi masalah di dalam pekerjaan kita, baik kita menghadapi tentangan-tentangan, masalah gangguan daripada orang-orang di sekitar kita, berserulah kepada Tuhan. Pada waktu kesesakan, Tuhan akan meluputkan saudara daripada segala permasalahan saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati, mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan kami pada hari ini. Selesainya di dalam ibadah kami pada hari ini dan pagi hari ini, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami pada hari ini dan sehingga Maranatha. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudara yang terkasih. Jika saudara berminat dengan rancangan ini, saudara sila subscribe dan tombol daripada channel ini, biarlah semua merasa diberkati, dan biarlah Tuhan kiranya memberkati saudara pada hari ini dan hari-hari yang seterusnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.